Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon Ahada. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan merefleksikan tentang relevansi filsafat pendidikan dengan pengalaman saya pribadi. Filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam bentuk cara seseorang memahami proses belajar. Dalam pengalaman belajar pribadi saya, filsafat pendidikan relevan karena membantu saya melihat bahwa belajar tidak sekedar menghafal materi atau mengejar nilai, tetapi merupakan proses pembentukan cara berpikir, sikap, dan karakter melalui pengalaman di sekolah. Saya menyadari bahwa setiap metode pembelajaran mencerminkan pandangan filosofi tertentu. Misalnya, ketika guru menekankan kedisiplinan dan keteraturan, atau guru memberi ruang diskusi dan kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh nilai dan tujuan tertentu. Oke, satu, dua, tiga. Dalam proses belajar, saya pernah mengalami pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana siswa lebih banyak mendengar dan mencatat. Dari sudut pandang filsafat pendidikan, pendekatan ini berkaitan dengan aliran esensialisme yang menekan penguasaan materi inti. Di sisi lain, saya juga pernah mengikuti pembelajaran yang mendorong diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan suatu masalah. Pendekatan ini lebih dekat dengan progresivisme yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam belajar. Dari pengalaman tersebut, saya memahami bahwa filsafat pendidikan membantu menjelaskan mengapa suatu metode digunakan dan apa tujuan jangka panjang bagi peserta didik. Filsafat pendidikan juga relevan dalam bentuk cara saya memaknai kegagalan dan keberhasilan dalam belajar. Karena pengalaman kesulitan memahami materi, filsafat pendidikan mengajarkan bahwa proses belajar adalah proses berkelanjutan, bukan hasil instan. Pandangan ini membantu saya untuk lebih reflektif, tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang dijalani. Dengan demikian, filsafat pendidikan berperan sebagai landasan berpikir yang membimbing sikap dan perilaku dalam belajar. Dalam praktik nyata, filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Misalnya dengan menerapkan prinsip humanisme. Pendidikan dapat menghargai perbedaan kemampuan minat dan latar bakat peserta didik. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih dialogis, pembelajaran umpan balik yang membangun serta suasana kelas yang aman untuk bertanya dan berpendapat. Dengan cara ini, pembelajar tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab peserta didik. Selain itu, filsafat pendidikan juga dapat diterapkan dalam kegiatan bimbingan. Dalam bimbingan pendidik atau bimbingan dapat membantu peserta didik mengenali potensi diri dan tujuan hidupnya. Peserta ini sejalan dengan filsafat pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk yang terus berkembang. Bimbingan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah akademik, tetapi juga pembentukan nilai, sikap, dan keputusan yang bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat pendidikan dapat diterapkan melalui kebiasaan refleksi dan pembelajaran sepanjang hayat. Setiap pengalaman, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, dapat dijadikan sumber belajar dengan berpijak pada filsafat pendidikan. Seseorang dapat menjadi lebih kritis dalam menyikapi informasi, lebih terbuka terhadap perbedaan, dan lebih bertanggung jawab dalam bertindak. Sebagai kesimpulan, filsafat pendidikan relevan dengan pengalaman belajar pribadi karena memberikan kerangka berpikir untuk memahami tujuan, metode, dan makna pendidikan. Penerapannya dalam pembelajaran, bimbingan, dan kehidupan sehari-hari membantu membentuk individu yang tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.